Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Ismail, saya dari kelas akuntansi F. Pada kesempatan ini saya akan merangkum semua materi dari materi awal mata kuliah kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Materi pertama yaitu Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Republik Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitut yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Pada awal era reformasi tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran berempat yang syarat dan nuansanya doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan serta bagaimana jalan dan cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Inti esensi nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang tercantum pada pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut Indonesia yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang. Perilaku ini menyimpang dari norma-norma masyarakat umum tentang itu meliputi antara lain terorisme, narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia dan ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat disebut sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai Weltan artinya nilai-nilai Pancasila ini merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar
filsafat negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini dimanapun umumnya bertujuan sebagai pembentukan warga negara yang baik atau good citizen. Di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Asas ini meliputi asas ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya materi kedua yaitu menyangkut identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan itu dapat dilihat dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia yang merasa nyaman dan bahagia jika datang di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Secara umum, sistem kemasyarakatan di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban dan masyarakat sosial, di mana suatu sistem kekerabatan masyarakat ini memiliki ikatan emosionalisme dengan kuat kelompok etnisnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara terjamin dalam simbol-simbol kenegaraan. Identitas nasional ini memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki bermacam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia. Sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara yang berarti identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar hidup dan cita-cita dan tujuan negara tersebut tercapai. Selain itu, identitas nasional digunakan sebagai gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan terakhir, sebagai identitas bangsa, paling penting, identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu dari sebuah negara dengan identitas nasional tersebut. Kesimpulannya bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional ini mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi ketiga yaitu konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara, di mana memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dasar negara Pancasila.
Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi adalah ketentuan dan peraturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum bentuk organisasi yang umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Unsur atau bagian-bagian dari negara yaitu masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga negara di suatu negara. Kedua, wilayah teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Ketiga, yaitu pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Sedangkan unsur-unsur dari konstitusi sendiri meliputi ketentuan tentang struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga di dalamnya. Kedua, tugas wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antar satu lembaga dan lembaga lainnya. Ketiga, jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Sifat-sifat dari negara sendiri yaitu bersifat memaksa. Memaksa artinya negara memiliki hak dan wewenang untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh warga negaranya. Kedua, bersifat monopoli, yaitu sifat menunjukkan adanya wewenang negara mengelola suatu tindakan tanpa adanya hak dan wewenang yang sama dari pihak lain. Negara memiliki hak monopoli menentukan tujuan dari sebuah masyarakat. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan konsekuensinya negara berhak melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Ketiga, bersifat mencakup semua, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat pengecualian dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi memiliki peranan untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan hak asasi bagi warga negara. Materi keempat yaitu hubungan negara dan warga negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antar negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antar keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam
Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar negara dan warga negaranya memiliki relevansi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, negara yang berkewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan dari warga negaranya. Dukungan yang dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pemenuhan hak warga negaranya harus sejalan dengan pelaksanaan kewajibannya. Contohnya, negara harus menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang diberlakukan. Diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara tentang khusus hak negara kewajiban. Kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara berjumlah 25 ayat, dan kewajiban warga negara berjumlah 6 ayat. Dalam undang-undang tidak dapat menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam dari teori keadilan Aristoteles, maka ada ketidakadilan istilah sebagai keadilan legalis. Keharusan itu yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini selalu mengiringi langkah warga negara melalui dari kewajiban membayar IMB, listrik, PBB, memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, dan menaati peraturan lalu lintas dan lain-lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami pasang surut wacana. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring berkembangnya pelanggaran HAM yang semakin meningkat. Intensitas maupun ragamnya pelanggaran itu dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah, baik dari dan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu demokrasi Indonesia. Kekuatan Indonesia dengan adanya demokrasi, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak pertama kali menyatakan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa yang ditinjau dari sudut perkembangannya, dimulai dari masa demokrasi konstitusional dan dengan sistem parlementer, masa demokrasi terpimpin, dan masa demokrasi Pancasila, yaitu pada periode Soeharto hingga masa reformasi. Tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia menampilkan gerak perkembangan ke arah penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Pengalaman perkembangan menandakan gerak perbaikan dari masa ke masa menuju demokrasi sejati yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia terus berupaya menemukan demokrasi yang benar-benar khas Indonesia. Demokrasi juga memiliki kelemahan, yaitu memasuki periode reformasi. Realitas politik menampilkan gambaran bahwa konsentritas dan rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mudah sekali memecah belah masyarakat Indonesia. Memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini dapat mengancam keutuhan Indonesia sebagai suatu bangsa. Peristiwa perdebatan undang-undang pilkada, dari pilkada langsung ke tidak langsung karena pengaruh kontestitas atau rivalitas politik. Pilpres 2014 merupakan contoh nyata betapa tak berdayanya sistem politik kita menghadapi kepentingan tertentu. Perkembangan demokrasi yang dinilai sebagai gerak maju menuju kesempurnaan ternyata dapat menjadi bumerang yang mengancam keutuhan
negara kesatuan Republik Indonesia. Peluangnya yaitu kita dapat melihat gerak perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Saya optimis bahwa Indonesia akan mencapai tahap ideal berdemokrasi. Dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu akan terus mendewasakan bangsa Indonesia dalam demokrasi. Yang perlu diusahakan ialah pendidikan karakter bangsa Indonesia atau sebuah revolusi mental besar-besaran. Sebab sistem demokrasi yang baik dapat terwujud apabila manusia atau masyarakatnya juga baik. Tantangannya yaitu tantangan terbesar demokrasi di Indonesia yaitu rivalitas politik berlebihan yang mengatasnamakan SARA. Ketika agama, suku, ras, dan kelompok dan golongan dijadikan dasar rivalitas, menyembunyikan kepentingan yang sesungguhnya, maka demokrasi yang sejati sulit diwujudkan. Indonesia hari ini masih terkontak-kontak berdasarkan SARA. Belum ada kesadaran umum sebagai suatu bangsa. Hal ini nampak dari menjamurnya ormas yang mengatasnamakan agama, yang justru mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya yaitu materi ke-6, negara hukum dan hak asasi manusia. Apa sih pengertian negara hukum? Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang didasarkan atas hukum pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hukum yang berlaku yaitu bagaimana cara dan ciri melekat pada negara hukum. 1. HAM terjamin pada undang-undang. 2. Supremasi hukum. 3. Pembagian kekuasaan atau yang kita sebut dengan trias politika demi kepastian hukum. 4. Kesamaan kedudukan di depan hukum. 5. Administrasi dalam perselisihan. 6. Kebebasan menyatakan pendapat dan bersikap organisasi. 7. Yaitu umum yang bebas. Dan 8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak bagi warga negaranya. Kita harus terampil dan akomodatif, adaptif dan progresif, yaitu bagaimana kita mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hakim seperti yang ingin digambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat, dan adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Dan arti progresif adalah selalu berorientasi kemajuan dan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya untuk mencarikan kebakuan dogmatika. Suatu negara hukum tujuannya yaitu adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara demokratis. Keberadaan suatu negara menjadi persyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis. Materi ketujuh yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah penerapan wawasan dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudan seperti implementasi di bidang politik, implementasi yang ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu yang pertama, kita menjalani komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri dapat memperkuat diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kedua, melaksanakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan mengembangkan sikap
pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara itu, tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya yaitu 1. Kesadaran warga negara. 2. Pandangan hidup Indonesia tentang hak dan kewajiban warga negara. Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penggunaan penguasaan iptek dan peningkatan kualitas sumber daya alam, transparan dan pemeliharaan persatuan. Perkembangan pesat teknologi. 2. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tertentu saja dapat menjadi tantangan tersendiri untuk kawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Materi ke-8 atau materi terakhir yaitu ketahanan nasional Indonesia sebagai suatu kondisi ketahanan nasional Indonesia. Merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa Indonesia mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun ketahanan yang dari dalam. Mengancam ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah-ubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat penting kita untuk memahami konsep ketahanan nasional untuk membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional juga dapat mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan ini bisa dicontohkan pada saat ini mengalami pandemi corona atau virus disease 19 atau COVID-19. Di sisi lain, COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga pertahanan dan pangan. Untuk itu, kita selaku warga negara Indonesia harus menjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia, karena ancaman tidak hanya datang dari luar negeri dan tantangan ini bisa juga datang dari dalam negeri. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Materi yang dibahas yaitu dari materi pertama hingga materi akhir guna memenuhi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan semester 1. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.